Bapak sekalian, yang berkaitan dengan kebijakan penyelesaian TNP di Kabupaten Kota Baru. Mungkin sebelum kita lebih jauh, ya, pemerintah daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak sekalian, artinya berbicara kemanusiaan, berbicara kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan pekerjaan, sehingga pertimbangan itu pula yang dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk mengangkat TNP ini di saat pertama kali kita dilarang untuk mengangkat TNP. Artinya pada saat TNP sudah diakomodir pada waktu itu terakhir 2012 untuk jadi PNS, ya. Harapan pemerintah pusat tidak ada lagi TNP yang ada di kabupaten kota, ya. Tetapi dengan pertimbangan seperti yang disampaikan Bapak sekalian, maka pada saat itu dengan keberanian, ya, dengan keberanian pemerintah daerah untuk tetap mengangkat TNP, ya. Artinya pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan kebutuhan pegawai, kemudian pertimbangan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Akhirnya lambat laun kita membuka dan memberikan kesempatan kepada warga kita untuk dijadikan TNP, yang mana totalnya sampai dengan saat ini ada 1145. Jadi pertimbangannya itu juga. Artinya kita butuh tenaga, mereka juga kebetulan tidak bekerja di lain, sementara ada kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi, maka pemerintah daerah dengan keberanian untuk mengangkat para TNP itu. Artinya pertimbangannya tidak normatif, pertimbangannya adalah hati nurani kemanusiaan dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan melalui TNP. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi pertimbangan prinsip yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga ada 1145 yang ada TNP di akhir tahun ini. Kemudian karena regulasi itu juga, ya, sebagaimana yang disampaikan, yang kita bahas, dengan berakhirnya toleransi pemerintah pusat untuk menghentikan di 2023, ya, kami berpikirnya juga seperti Bapak sekalian untuk bagaimana secara perlahan-lahan, ya, untuk menyesuaikan kebijakan itu. Artinya kami juga jangan sampai ketika di 2023 langsung kita putus sebesar 1145 itu, kami juga tidak ingin. Ya, artinya kita tidak ingin kebijakan kita di akhir 2023 itu benar-benar menjadi katakanlah penderitaan bagi para TNP kita. Sehingga kami berpikir mulai sekarang ini bagaimana perlahan-perlahan untuk mengurangi para TNP itu, sehingga pada saat di 2023 nanti kita bisa memenuhi kewajiban itu. Nah, sehingga tercetuslah kebijakan yang barangkali kita mulai sekarang untuk merasionalkan TNP kita, ya, terutama kepada TNP yang barangkali, ya, secara kinerja atau mungkin secara integritas ini barangkali belum kita pertanyakan, gitu. Atau mungkin belum memenuhi standar yang kita harapkan, ya. Sehingga kami juga membentuk, katakanlah membuat regulasi bagaimana secara perlahan-lahan mengurangi para TNP ini. Ya, kami kemarin sudah merumuskan bagaimana kebijakan pengurangan TNP ini melalui 3 komponen penilaian. Ya. Kemarin ada penilaian yang barangkali sudah rekodnya dia, terutama mengenai disiplinnya, kehadirannya segala macam. Sip. Kemudian berdasarkan pertimbangan dari SKPD sendiri, gitu. Buat bagus. Dari pertimbangan SKPD sendiri terhadap TNP yang ada di SKPD.
Terakhir kami akan mengembangkan melalui mekanisme penggalian potensi kinerja dari masing-masing TNP melalui wawancara. Jadi ada 3 komponen itu yang akan kami kembangkan sampai dengan tahun 2023. Wawancara tuh. Wawancara. Jadi ada mekanisme seperti itu. Masuk Nah, sih. kalau katakanlah kami mulai tahun 2021 ini ya mulai mengurangi TNP, itu adalah bagian dari tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti Bapak Ibu sampaikan. Artinya ada sisi kemanusiaan, ada sisi rasa prihatin dengan kondisi saat ini gitu. Sehingga tahapan 2021 ini kami ambil, tetapi juga barangkali tidak terlalu signifikan. Karena kalau kita lihat jumlahnya 1145, kita mampu mengurangi ya di sampai tahun akhir 2021 ini tetap mempertahankan jumlah yang cukup signifikan. Seperti data yang ada, sampai dengan Agustus 27 orang, kemudian sampai 30 September 88 orang, dan selebihnya juga kami pertimbangkan, kami berubah bentuknya tidak TNP tetapi melalui outsourcing. Artinya mereka tidak diberhentikan, tetapi kita ubah statusnya gitu. Karena melalui outsourcing itu tidak kena regulasi yang melarang pemerintah daerah untuk makan TNP. Ya nanti kalau memang kondisinya memang mengharuskan banyak TNP kita kerubah outsourcing, ya barangkali nanti bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi tidak semata-mata kita mau memberhentikan TNP ini, tetapi kalau memang jalan keluarnya melalui outsourcing, ya monggo silakan gitu. Nanti kita pertimbangkan. Tapi yang jelas kami ingin ya progres waktu sampai 2023 itu kita tidak melaksanakan final di akhir tahun, tetapi secara bertahap. Ya, secara bertahap, sangat yang merasakan bertahap. Karena jumlah 1145 ini kalau kita hanya mengambil di 2021 hanya sekian, barangkali hanya sekian persennya saja. Ya, sekian persennya saja dari jumlah itu. Ya, kami khawatir kalau kita langsung katakanlah di 2023 nanti kita hentikan 1100, barangkali gelombang kekecewaannya mungkin lebih parah gitu barangkali. Ya. Nah, adapun tadi mekanisme kata Bu siapa? BML, ya nanti kami lihat lagi lah. Ya kami lihat. Karena seperti yang saya katakan tadi, kami ada tiga variabel yang kami pakai untuk menseleksi TNP mana sih yang barangkali perlu kita pertahankan, dan seleksi kami TNP mana sih yang perlu kita hentikan, atau mungkin TNP mana yang perlu kita outsourcingkan. Ya, jadi ada mekanisme itu yang kami kembangkan. Kami tidak ingin, ya artinya pemikiran Bapak Ibu sekalian kami sampaikan tidak lalu bukan bahan pemikiran kami, tapi pemikiran kami juga seperti itu. Tapi kami pertimbangan ya tadilah sebelum 2023 kami secara bertahap untuk mengurangi TNP kita, terutama kepada TNP kita yang sudah kita anggap tidak memenuhi syarat, atau mungkin ya kualifikasi kapasitasnya barangkali tidak seperti yang kita harapkan. Kebijakan-kebijakan mengakomodir akibat dari pengurangan TNP itu tadi, salah satunya kenapa kita tidak menyelenggarakan penerimaan CPNS maupun P3K. Barangkali ini sudah satu kebijakan kita pada waktu itu dengan berbagai pertimbangan ya. Satu, karena memang P3K ini ya beban penganggaran gajinya sepenuhnya dari APBD ya. Walaupun tahap pertama ini barangkali dialokasikan melalui APBN, tetapi kemarin dengan pertimbangan jangka panjang Pak Sekda kemarin itu kita takut terbebani dengan kewajiban pengajian P3K yang cukup berat ya waktu itu ya. Kemudian kita waktu itu ada pengen bertahap, tetapi tahapan itu, keinginan kita itu tidak disetujui, sehingga
pemerintah pusat tetap ya menghendaki kalau memang mau melaksanakan formasi yang diberikan monggo, tetapi tidak bisa di tahap-tahapan, sehingga akhirnya di 2021 tadi kita tidak menjalankan seleksi CPNS maupun P3K. Barangkali itu gambaran sedikit, silakan Pak Minggu dipertanggungjawabkan. Kemudian mengenai anggaran Pak Muni untuk rencana penghapusan SKPD itu rencananya 2023 Pak Muni. Jadi prosesnya nanti kita di 2022, implementasinya di 2023. Jadi saat ini belum kami pikirkan untuk penganggaran maupun kebutuhan sumber daya yang kita perlukan. Jadi 2022 tetap SKPD yang ada, tetapi proses kita sudah mulai saat itu, kemudian implementasinya akan di 2023. Gitu. Berarti kan mau. Jawab beberapa pertanyaan tadi, kami tidak fokus ke satu, jadi sambung aja. Di APD. Jadi kami sampaikan untuk tenaga non PNS atau sebutan lainnya, ini tidak hanya dikelola oleh BKD, ada PTT yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, itu lebih kurang jumlahnya 236 orang. Kemudian untuk guru Insenda yang dikelola oleh Dinas Pendidikan itu sebanyak lebih kurang 1.600 orang. Ya. Nah, jadi totalnya kalau itu semua lebih kurang 3.500 orang di Kota Baru. Jadi kalau sampai 2023 itu pun agak khawatir kalau sampai itu. Jadi rencana kami masuk saya Pak. Iya. Ini sudah sampai 2021. Itu untuk yang ini secara umum. Jadi kita kan ada bertahap. Mungkin tahun depan kita ke Insenda. Karena terus terang aja di Insenda sendiri ada juga banyak yang dalam artian bolong-bolong dan Insendanya masuk, tapi gurunya ada. Mungkin datanya masuk ada. Ada juga yang gurunya mengupahkan orang lain mengajar. Padahal itu ada, dia termasuk dari Insenda. Itu yang diperintahkan oleh Pak Sekda. Cek kan guru-guru Insenda tuh ada orangnya. Karena dari jumlah yang kita cek yang 1.600 tuh ya kadang-kadang guru PNS cukup gitu. Nah, ada juga yang memang sekolahnya kada layak untuk jadi itu, itu yang jadi bertahap itu. Maksudnya 2021 TSP, 2022 Titiknya berapa tadi Pak? PTT-nya lebih kurang 236.